Pemirsa, sorotan yang kami angkat kali ini adalah munculnya kasus-kasus penganiayaan yang terjadi di tempat penitipan anak atau daycare. Ada 2 tempat yang berkasus, seperti di Depok, Jawa Barat dan Pekanbaru, Riau. Bahkan ternyata lokasi-lokasi ini tidak memiliki izin. Lalu bagaimana agar orang tua nyaman untuk menitipkan anak mereka di daycare? Berikut liputan Reida Pulpi dalam segmen Telusur Siang. Itu pun belum 100% yakin nih anak kita mau dititipkan di daycare. Daycare yang seharusnya menjadi tempat seorang anak belajar sambil bermain, namun ternyata justru terjadi kekerasan di sini. Dan kalau kita lihat kekerasan terhadap anak di Indonesia ini angkanya setiap tahun selalu mengalami peningkatan, bahkan pelakunya merupakan orang-orang terdekat. Kemudian kalau kita bicara soal daycare atau tempat penitipan anak, sebenarnya bagaimana regulasi untuk mendirikan dan seperti apa controlling dari pemerintah agar kekerasan tidak terus terjadi? Ikuti penelusuran kami. Belum reda marah publik usai kekerasan di daycare Wenson School Depok. Kasus kekerasan anak kembali muncul. Kali ini, seorang ibu di Pekanbaru, Riau melaporkan pemilik dan pengasuh sebuah daycare ke polisi. Ia menyebut anaknya yang berusia 4 tahun diikat di kursi dan mulutnya ditutup dengan lakban. Bahkan sang anak tak diberi makan dengan alasan pengasuh tidak mau repot membersihkan saat anak buang air besar. Ada ditemukan sebuah video yang menampakkan seorang anak dilakban oleh seorang pengasuh. Kemudian orang tua korban membuat laporan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sudah melakukan pemeriksaan saksi 5 orang, per 5 orang. Kemudian kami sudah melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut. Kasus sudah kami naikkan penyelidikan dan sudah kami letakkan tersangka. Saat ini 1 orang inisial WR. Bahkan Seto Mulyadi, Ketua LPAI menyindir kalau polisi tak sigap dan mendesak agar kasus kekerasan ini tetap diproses secara hukum, meski orang tua korban dan pelaku berdamai. Kami sudah dari LPAI Provinsi Riau sudah melakukan kunjungan, kemudian juga desakan kepada Polres dan sebagainya, tapi sampai sekarang belum. Tadi kami juga sudah datang ke Polresta menemui dengan Kepala Dinas PPA dan kami kembali mendesak bahwa ini adalah bukan delik aduan. Jadi meskipun tidak ada pengaduan, meskipun yang mungkin damai dan sebagainya, silakan mungkin damai meminta maaf, tetapi hukum tetap harus ditegakkan, pemidanaan tetap harus berlangsung. Kedua kasus ini sebenarnya memiliki persamaan, yakni tempat daycare sama-sama disebut tak memiliki izin. Wenson School Daycare Depok hanya memiliki izin sebagai sekolah dari Kemendikbud, namun belum mengantongi izin untuk penitipan anak dari Kemensos. Sementara di Pekanbaru, Early Step Daycare juga belum memiliki izin usaha. Beberapa regulasi yang kita bisa temukan adalah kalau seandainya itu dalam bentuk lembaga, maka kalau berkaitan dengan lembaga pendidikan, tentu pendidikan punya standar pendidikan nasional. Kalau berkaitan dengan layanan kesehatan, tentu di kesehatan ada. Lalu kemudian terkait dengan pengasuhan, maka juga ada standar nasional pengasuhan anak yang berkaitan dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Dan Indonesia sesungguhnya punya standar nasional Indonesia yang sudah dikeluarkan baru tahun 2024 yang berkaitan dengan Taman Asuh Ramah Anak. Dan Taman Asuh Ramah Anak itu untuk memastikan bahwa semua lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tempat penitipan anak atau daycare itu memenuhi syarat-syarat tertentu yang kita harapkan itu akan menjadi pelindung bagi pemenuhan hak anak dan memberikan pelindungan khusus bagi anak. Sehingga ini sebetulnya tidak perlu terjadi, gitu. Nah, pengawasan kan menyeluruh ya, capacity building, kemudian sarana prasarana, pembiayaan. Ya, dan penerimaan ya atas misalnya animo publik, ini kan satu situasi yang harus direspon ya, bukan kemudian pendekatannya hanya standarisasi saja gitu, tetapi tadi
bentuk pemantauannya seperti apa, pengawasannya bagaimana. Oh, ini sudah SDM-nya tapi tidak ada infrastruktur. Berarti kan dijawab oleh infrastruktur. Ya, artinya kita bisa melihat itu kan dari setelah ada pengaduan ya. Tetapi sebelumnya kita kok merasa tidak ada. Nah, ini juga sudah menjadi persoalan pengawasan, Mbak, gitu. Karena apa? Kenapa triggernya harus selalu kasus? Padahal ini jelas kok ada ruang lingkup kementerian yang mengelola. Tim Metro TV menemui salah satu ibu muda yang menggunakan fasilitas daycare. Wiwit menitipkan anaknya sejak berusia 1 tahun karena dirinya harus kembali bekerja pasca COVID dan aturan work from home dicabut. Menurutnya, daycare menjadi salah satu pilihan terbaik bagi orang tua yang harus bekerja meski butuh waktu lama untuk memantapkan diri menitipkan sang buah hati. Dan ketika survei daycare, itu pun belum 100% yakin nih anak kita mau dititipkan di daycare karena ada rasa kasihan gitu. Pastilah ya seorang ibu gitu harus menitipkan anaknya ke tempat lain gitu yang bukan rumahnya. Tapi di sisi lain kita juga melihat sepertinya bagus untuk perkembangan dia juga karena dia memiliki banyak teman ya, dan dia punya banyak referensi karakter di luar rumah gitu. Kalau sama ART kan dia hanya mempunyai satu referensi karakter doang nih, cuma sama ART-nya aja. Kemudian kalau di daycare sendiri, salah satu hal yang membuat aku yakin itu anak nggak hanya diajak bermain aja gitu. Jadi anak itu diajarin banyak hal. Sejak ada berita soal daycare yang viral kemarin, banyak juga teman-teman aku yang merasa was-was dan mulai ragu gitu ya mau menitipkan anaknya di daycare. Tapi untuk ketakutan yang berlebihan alhamdulillah enggak, karena aku tahu lah harus ngapain aja gitu untuk mencegah hal ini terjadi gitu. Terutama salah satunya tuh memantau memantau gerak-gerik anak, apakah anak ada trauma sama kakak pendampingnya di daycare atau anak ada ketakutan ketika kita tinggalkan dia di daycare gitu. Sudah sewajarnya ya orang tua itu ya tanyalah, recall gitu sama anak, apalagi kalau anak sudah bisa bercerita gitu, sudah usia bisa bercerita, itu setiap hari itu disempatkan untuk recall gitu, disempatkan untuk bercerita gitu sama anak, ditanyain lah ada apa aja yang terjadi hari ini seharian di daycare gitu. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia angkanya selalu mengalami peningkatan. Bahkan sampai Juni 2024 sudah lebih dari 4.000 kasus. Kemudian ini adalah sebaran di seluruh Indonesia yang kalau kita lihat, ini di seluruh daerah di Indonesia rata-rata sudah ada kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian kalau Anda harus menitipkan anak ke daycare, apa yang perlu Anda perhatikan? Yang pertama adalah riset, ini yang paling penting. Dari sini Anda bisa menentukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, biaya dan juga jarak antara daycare dengan rumah atau tempat kerja. Kemudian lihat track record daycare, pastikan bahwa daycare tersebut tidak memiliki catatan hitam dan pastikan memiliki reputasi yang baik. Kemudian survei. Nah, dari survei ini Anda bisa melihat seperti apa sarana prasarananya, kemudian apakah lingkungannya nyaman untuk Anda dan juga anak Anda atau tidak. Dan yang keempat, pastikan daycare memiliki kebijakan yang tegas. Misalnya, bagaimana daycare ini menindak apabila ada anak asuhnya yang sedang sakit. Dan yang terakhir adalah cek kualitas dan kuantitas dari pengasuh. Nah, yang paling penting pemirsa, jangan sampai Anda lupa untuk tetap mengajak anak Anda berbincang pada malam hari untuk menceritakan kesehariannya di daycare. Sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Anda sudah bisa mengetahuinya lebih dini. Psikolog anak sekaligus pemilik daycare Novita Tandri menyebut bahwa perizinan mendirikan daycare atau tempat penitipan anak tidaklah mudah. Untuk punya daycare itu aturannya dari Kemendikbudristek itu ketat sekali. Jadi ada juknis benar-benar yang harus diikuti, itu jumlahnya sampai puluhan halaman. Juknisnya itu satu persatu untuk memenuhi semua persyaratan. Jadi belum tentu dia tahu. Kalau kenapa anak-anak yang menjadi korban, karena kalau dilihat di sini anak usia 2 tahun dan anak 9 bulan belum bisa berkomunikasi secara verbal. Apalagi kalau tidak punya izin, karena untuk membuka daycare itu panjang sekali. Salah satu saya ambil contoh, untuk anak, satu orang anak bergerak itu harus 3 meter persegi. Jadi kalau misalnya
tempatnya 500 meter persegi, itu hanya maksimal 30 anak. Belum bicara tentang ventilasi udara, belum bicara tentang makanan, belum bicara tentang first aid training, P3K. Jadi semua persyaratan ini tuh panjang, banyak sekali. Bukan hanya sekedar menitipkan. Jangan tergiur karena fasilitas atau dengan harga yang murah. Tapi benar-benar harus melihat. Karena nggak mungkin bisa dengan harga yang rendah sekali kalau kualitas gurunya baik. Meski menjadi bisnis yang cukup menggiurkan, daycare memiliki tanggung jawab besar dalam perkembangan seorang anak. Dalam prakteknya, tak boleh asal-asalan dan main-main. Perlu ada keterbukaan antara daycare dan orang tua mengenai keseharian sang anak. Sebetulnya assessment itu sangat penting sekali untuk daycare yang sudah berjalan gitu ya. Baik itu dilakukan oleh pihak luar yang terkait dengan dinas terkait yang sudah memberikan izin, dan ini saya juga sangat menghimbau atau memohon kepada dinas-dinas terkait seperti Kementerian P3A, kemudian ke Dinas Pendidikan untuk juga memberikan edukasi maupun monitoring berkala kepada daycare-daycare yang sudah berizin. Dan kalau di kami itu memberikan asesmen berkalanya baik kepada staf maupun kepada orang tua dengan memberikan seperti customer feedback seperti itu ya, sehingga dari situ kami bisa mengevaluasi kinerja kami baik tim daycare itu sendiri maupun fasilitas dan layanan yang kami berikan kepada orang tua. Karena sebetulnya daycare itu bukan hanya sekedar tempat untuk menitipkan anak gitu ya, tetapi jauh dari visi misi daycare itu sebetulnya sebagai support system orang tua, kepanjangan tangan orang tua untuk bersama-sama menjalankan atau mengasuh anak-anak itu untuk tumbuh kembang dengan baik. Kalau aku pribadi sih, walaupun misalnya aku belum nikah ya, lebih baik kita nitipin ke orang tua atau ke saudara yang emang ada ikatan darah ya. Ya kalau menurut saya sih, kalau misalnya orang tuanya itu kurang memiliki waktu luang untuk merawat anaknya sih, it's okay ya kalau misalnya dirawat di daycare ya, asal daycare-nya itu bisa dipercayalah ibaratnya gitu Kak. Nggak penting sih Mas, karena kan kita butuh, kalau kita yang tim kerja, kita butuh cara ngasuh ke anak gitu kan, kita titipin ke siapa. Kalau misalkan orang tua kita nggak bisa, apa sakit gitu, orang di rumah nggak ada, ya mau nggak mau kita titipin ke daycare. Keamanan, kenyamanan, dan juga perkembangan anak menjadi tanggung jawab bersama. Sebenarnya bukan suatu dosa besar kalau seorang anak harus dititipkan di daycare atau penitipan anak. Namun bagaimana sebuah daycare ini bukan hanya menjadi penitipan semata, namun juga berperan dalam perkembangan seorang anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.